Halo Pak Hari semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam podcast Humaitah. Hari ini yang luar biasa sekali. Kita akan membahas tema dengan tajuk Rajin Bayar Pajak, Masyarakat Sejahtera, Pembangunan Meningkat. Dan ini luar biasa sekali pendengar dan juga pemirsa Pak Hari, yang mana kita tahu bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus kita bayar demi kemaslahatan kita bersama juga. Karena dari bayar pajak akan ada pembangunan infrastruktur yang menunjang kita. Untuk itu bersama narasumber kita ada Kepala BPPRD atau Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah bersama Ibu Emy Abriani. Inilah podcast Humaitah selengkapnya. Halo Bu Emy, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik kabarnya. Wah, luar biasa ya. Hari ini Ibu cerah sekali Bu. Makasih. Biasanya kita bertemu di lapangan ya Bu ya. Betul. Kali itu ini kita, beberapa tahun yang lalu betul, ya. Tahun 2023 saya ingat Bu. Kita ya. kemarin ke Sebangau yang naik ke Tinting, betul. Luar biasa. Sekarang kita berbeda lagi Bu ya. Betul, berbeda lagi. Luar biasa, berarti Ibu dipercaya banyak orang loh Bu untuk menanggung banyak pekerjaan. Ibu yang luar biasa bersahaja ini kemarin bergelut dengan bencana alam, sekarang bergelut dengan keuangan Bu. Iya, cari duit sekarang. Karena kan tadi temanya tadi kan rajin bayar pajak. Betul. Masyarakat sejahtera, pembangunan meningkat. Amin. Artinya kan ya mudah-mudahan semuanya ini masyarakat ada dalam hati mereka ya. Betul. Kalau saya rajin bayar pajak nih, berarti kesejahteraan masyarakat mungkin akan terjamin dan juga pembangunan yang diperlukan juga akan semakin meningkat. Wah, gitu. luar biasa Bu Emy. Kita sebelum masuk ke pembahasannya Bu Emy, kita tahu Bu Emy kan kemarin di BPBD nih. Ada nuansa yang berbeda nggak sih ketika masuk BPPRD saat ini? Ya, memang ada nuansanya yang berbeda. Kalau dulu kan kita lebih ke arah sosial ya, Betul. namanya kemanusiaan. Betul. Di BPBD jadi pagi siang malam kita bergerak di lapangan. Cuman ada juga sih samanya. Betul. Saya di BPPRD juga pagi siang malam juga kan, Iya. mencari memantau misalnya Betul. wajib-wajib pajak yang ada. Jadi kadang-kadang kami ini datang ke kafe, restoran, ngecek tuh bayar pajak nggak, Iya. restorannya segala macam. Atau kami bisa datang ke pemukiman penduduk misalnya, mereka gimana sih bayar PBB, gimana sih cara daftarnya, pemecahan seperti apa. Betul. Jadi kami datang juga ke pemukiman-pemukiman, tapi beda kalau dulu kita dalam rangka membantu masyarakat ya untuk menangani bencana atau mengurangi risiko bencana ya. Saat ini kita nih minta supaya mereka tuh partisipasi nih bayar pajak. Betul. Gitu. Untuk juga salah satunya mungkin pajak ke bencana juga nggak sih, membantu bencana juga betul, ya. Betul. Jadi dananya juga diarahkan untuk ke bencana. Jadi memang terbagi ini. Betul. Jadi ada berapa persen untuk jalan, kesehatan ada juga, terus yang infrastruktur dan juga sarana prasarana lainnya dari pajak ini. Wah. Untuk penggunaannya ya. Kemarin ngejar api, ngejar banjir. Iya. Sekarang ngejar cuan ya. Ngejar cuan ini sekarang. Wah, luar biasa sekali Bu Emy. Kita tahu juga Bu Emy, kadang ya orang tuh nanya-nanya sebenarnya pajak untuk apa aja sih gitu ya kan. Tapi Bu Emy udah jelasin tadi ada untuk kebencanaan juga, ada untuk infrastruktur. Dan kita tahu bahwa perpajakan itu tidak cuman garis besarnya kita membayar, tapi juga ada feedback untuk kita, kebaikan untuk kita juga. Nah, Bu Emy, kita tahu kan bahwa pajak itu kadang ditanggapinya tuh berbeda sama masyarakat Bu Emy. Kira-kira nih apa aja sih yang boleh kita ketahui perpajakan yang ada di daerah khususnya di Palangkaraya ya? Jadi sama seperti yang
disampaikan tadi. Mas siapa ya? Tadi itu belum tahu namanya. Amin. Mas Amin. Tapi biasanya Jadinya kalau kita liputan biasanya Indra ya. Tapi di sini Iya, jadi Indra makanya. Ini mau panggil Indra atau siapa kan? Ternyata Mas Amin. Oke. Sebenarnya sama juga sih Bu. Amin Indra gitu. Amin loh, Bu. Indra. Indra nama kerennya. Iya, nama artisnya Bu. Oh, nama artisnya. Amin nama aslinya. Oke, ya. Oke ya. Jadi ini Mas Amin kan orang-orang tuh kalau kita nagih pajak nih. Betul. Masyarakat berpikir duitnya tuh kemana? Betul, Kan itu. betul. Siapa tahu masuk ke kantong yang petugas pajak. Betul. Karena kan di berita-berita tuh sering banyak tuh Betul. pengemplang pajak yang masuk di BUI dan sebagainya ya. Betul. Jadi sebenarnya pajak ini adalah iuran yang dipaksakan. Jadi iuran dari masyarakat ke pemerintah ini dipaksakan yang nantinya akan mendapatkan balas jasa tapi tidak secara langsung. Iya. Lain dengan retribusi. Retribusi contohnya retribusi parkir nih. Nah, kita nih mau parkir, kita bayar. Kan ada yang mengarahkan parkir di sini, Betul. kan itu yang retribusi. Atau Betul. retribusi pelayanan kesehatan, misalnya ke puskesmas ada retribusi yang kita bayar dan itu yang dilakukan pelayanan kesehatan. Nah, untuk pajak ini kenapa dikatakan bahwa ini balas jasa secara tidak langsung karena dari pajak yang dibayarkan oleh Bapak Ibu semuanya itu adalah untuk digunakan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, terus pembayaran BPJS Kesehatan kan ada yang masyarakat tidak mampu. Betul. Itu dari pajak. Oh, nah, alah. itu terus pembangunan lainnya lah untuk bantuan keagamaan, baik masjid, gereja diambilkan juga dari pajak itu semua. Makanya kan kita dengarkan kemarin ada masyarakat yang nanam pisang ya di jalannya. Betul. Nah, kan Pak Oli nanya langsung mana sih partisipasi dari masyarakat kalau pemerintah ditagih terus. Nah, jadi pemerintah kan cari dana juga untuk membangun kota Palangkaraya ini dengan cara penarikan pajak. Artinya kalau warga masyarakat ikut berpartisipasi nih, ada kesadaran saya bayar pajak PBB kan. Betul. Itu. Nah, itu dikembalikan lagi untuk pembangunan jalan, peningkatan jalan, pengaspalan atau pengerasan. Iya, itulah yang dari pajak yang dibayarkan Bapak Ibu semuanya itu. Jadi itu yang pahari ya kalau RRI. Pahari RRI, betul kita. Sapaannya. Oke, jadi itu kegunaannya banyak sekali. Jadi saat ini untuk pajak sendiri kami tidak menerima pembayaran tunai kan, tetapi lewat perbankan. Jadi non tunai semuanya, betul. Bisa lewat mobile banking. Dan untuk pembayaran pajak ini sendiri itu bisa lewat dengan Bank Kalteng, Bank BNI, kantor pos, Briling, Brimong, terus yang Betang Mobile. Jadi ini kita mau kerjasama lagi dengan BCA. Jadi warga langsung bayar, langsung masuk ke kas RKUD atau rekening kas umum daerah Kota Palangkaraya. Jadi jangan takut bahwa itu tidak masuk ke kantong saya atau petugas pajak. Cuman lewat doang ya, lewat doang kita carinya. Jadi itu yang nanti digunakan sudah terkumpul, digunakan untuk pembangunan. Apalagi kan kita tahu dari Pak Presiden ya, Pak Prabowo melalui Menteri Keuangan bahwa menyatakan bahwa untuk saat ini ya dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi perekonomian kita ini sedang tidak stabil ya. Betul. Sehingga diharapkan untuk kota kabupaten itu bisa mandiri. Nah, kemandirian inilah yang diharapkan oleh pemerintah pusat untuk kita bisa membiayai pembangunan kita sendiri. Wah, makalah itulah ada slogan yang kayak katanya seperti tema kita hari ini, rajin bayar pajak, masyarakat sejahtera, pembangunan meningkat. Nah, itu menjadi makna pesan penting ya Bu ya bagi masyarakat. Apa makna dan pesan yang disampaikan lewat slogan ini harusnya diterapkan dengan baik juga Bu ya. Seperti Ibu bilang tadi bahwa ini uangnya lewat doang gitu, gak sepenuhnya untuk pembangunan pasti ada juga untuk kesejahteraan masyarakat juga, untuk sosial. Nah, kita lihat bahwa BPPRD ini sangat bekerja keras ya untuk hal tersebut.
kita tahu tidak mudah untuk menagih itu ya Bu ya. Betul. Tadi Ibu juga bilang ini hal yang dipaksakan. Padahal kalau kita dikasih dengan ikhlas bisa jadi pahala juga ya, ya Bu betul. ya. Jadi kan pahalanya banyak loh. Betul. Artinya kita ini sedekah nih gitu. Iya. Infak, kan anggap gitu. aja jadi sedekah ya Bu ya. Betul. Wah, jadi amal jariah nggak sih Bu kalau itu jadiin jalan orang lewat terus? Iya betul itu Nah, ya. kalau kita lihat sih bagaimana Bu kontribusi pajak daerah terhadap APBD di Kota Palangkaraya sejauh ini, mungkin di tahun Ibu udah 2024 ya Bu ya, udah di BPPRD. Akhir 2023 itu Udah tanggal 16 Agustus. Nah, udah 1 tahun dong. Dilantik, ya. Betul, gimana nih setahun. perkembangan pajak terhadap APBD di Kota Palangkaraya? Iya. Jadi memang untuk pajak terhadap APBD ini masih kecil ya persentasenya, tetapi ini berusaha kita tingkatkan. Paling tidak separuh dari APBD kita bisa dihasilkan dari pajak. Tapi namanya ini berjuang ya, berjuang. Makanya waktu awal saya masuk di BPPRD sendiri, ada beberapa jenis pajak kok rendah gitu kan. Capaiannya masih tidak signifikan seperti itu. Makanya saya kemarin itu gaya-gaya satgas saya pakai. Tetap biasa menghadapi banjir ya Bu ya. Betul. Jadi saya ini tim gabungan akhirnya BPPRD, Satpol PP saya ajak, kota dan provinsi ya, TNI, Polri saya bawa. Jadi saya datang ke tempat-tempat hiburan malam. Terus juga ke kafe, restoran. Jadi kayak digeruduk gitu. Jadi kan mereka tuh merasa kok kami digeruduk sih. Nah di saat itulah yang kami melakukan pemeriksaan pajak. Jadi setiap ini kan kafe atau restoran kan ada sistemnya ya. Jadi kita memeriksa tuh lewat sistem. Jadi masuk di situ akan ketahuan bayarnya udah sesuai belum. Jadi kita cek bayarnya per bulan berapa. Dari aplikasi punya mereka itu berapa. Jadi itu yang kita lakukan sehingga ada yang kurang bayar. Nah, kalau yang kurang bayar itu kami menerbitkan yang namanya SKPDKB atau surat kurang bayar yang ditagihkan kepada wajib pajak tersebut. Dan juga yang untuk hiburan kita masukin juga. Sudah pas belum? Walaupun dari ini kan besoknya datanglah ke kantor, ribut semua mereka kan. Ibu kenapa sih katanya gitu kan. Enggak, kami cuma ngecek saja. Kalau memang ada yang kurang bayarnya, tolong dibayarkan sesuai yang diterima. Karena untuk kafe, restoran dan pajak hiburan kan sebenarnya bukan pemilik usaha nih yang bayar pajaknya ya. Tapi justru pengunjung yang bayar. Kayak kita makan di mana dikenakan 10% kan. Artinya kita nitip di kafe, restoran tersebut atau hiburan yang nantinya kita tagihkan. Jadi sebenarnya bersedekah kita ya, masyarakat itu. Jadi apalagi itu Ibu yang sering ngajak makan di luar kita waktu itu ya Bu ya. Jadi itu hiburan, kafe, restoran ya. Alhamdulillah peningkatannya luar biasa. Makanya setelah saya melakukan kegiatan yang kayak model satgas, datang ke sana kemari itu peningkatannya luar biasa. Dan memang ada wajib pajak yang keberatan. Oh tidak sesuai ini katanya. Tidak segini hasilnya, tidak sesuai dengan perhitungan BPPRD. Dan itu kita lakukan tongkrongan. Jadi akan kita tongkrongi selama 1 minggu nih. Benar nggak yang dikatakan oleh wajib pajak tadi? Apakah sama dengan hasil pemeriksaan kita? Nah dari hasil tongkrongan setiap hari kita ambil berapa nih rata-rata omset mereka. Ditambahkan 10% dari yang pelanggan ya. Nah itu dibagi rata-rata akhirnya didapat. Jadi ada juga yang memang tambah tinggi, seharusnya di store tuh lebih banyak. Tetapi yang di store tuh ternyata sedikit. Dengan adanya metode tongkrongan, terus pengawasan pajak terus menerus, kita keliling itu ada peningkatan. Jadi di tahun 2023 kemarin dari target 147 miliar kita dapat 151. Jadi di atas 100%. Lebih ya, di atas rata-rata. Alhamdulillah. Berkat satgas ini ya. Karena jiwa satgas masih melekat sama Ibu. Kebetulan teman-teman senang aja. Tapi Bu ada nggak kontroversial dengan mungkin pengusaha-pengusaha? Karena Ibu membawa nuansa satgas.
Ada nggak kontroversial sama Ada. pengusaha? Banyak yang protes. Ibu, kenapa sih nakut-nakutin? Oh, enggak nakut-nakutin. Saya bilangnya mengingatkan. Jadi kita mengingatkan. Jadi kedepannya kami kan tahun 2024 kemarin akhir tahun ya, keliling juga kami. Memang keliling nih setiap bulan. Itu untuk mendata yang WP-WP yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, karena mendengar nih, saya nih datang sini rombongan dengan TNI, Polri dan sebagainya. Jadi yang wajib pajak tuh datang ke kantor. Bu, saya daftar, Bu, katanya. Daripada nanti didatangin Ibu. Berarti pemaksaan. Berarti taktik Ibu berhasil dong. Iya, alhamdulillah. Jadi ya gitu, tapi sebenarnya kurang ini ya. Iya. Tapi enggak, Bu. Memang kalau menurut Nudin ya, dari gaya seperti itu ada baiknya juga. Tapi kan kita pasti ada sisi negatifnya juga. Betul, iya. Ya baik buruknya kita terima, yang penting demi kemaslahatan kita bersama ya, Bu ya. Tapi dengan catatan nih, Mas Amin ya, yang didatangin ini yang bayar pajaknya tuh sedikit. Iya. Sementara dari pantauan kita itu banyak full gitu loh. Kok nggak sesuai nih setelah kita cek di aplikasi kan. Jadi setiap bulan kita bisa ngeliat si kafe ini setorannya berapa. Betul. Kita pantau di lapangan ternyata ramai. Akhirnya ya dengan tim gabungan. Terus yang buka-buka banyak kan kayak mie gacoan segala macam. Betul. Ya kita sasar lah untuk jadi wajib pajak baru. Dan harapan untuk meningkatkan PAD kita itu. Betul. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Bu, tadi Ibu membahas tentang di awal tadi ya, ada yang bilang pajak ini gudang-gudang, ya kita terus terang saja korupsi lah atau apa. Nah, Ibu nih kan sudah terlibat langsung. Iya. Kayaknya lebih enak nanganin banjir gak sih, Bu? Ya kalau namanya kerjaan tuh memang ada resikonya ya, Bu ya. Ada resikonya ya, tapi ya disyukurilah. Nah, karena kita kan dipercaya nih oleh pimpinan kan itu. Jadi apapun itu ya kita jalani. Yang jelas itu semua niat itu kalau kata guru saya sih, niatkan untuk ibadah. Wah. Kalau kita niatkan untuk ibadah tuh akan terasa lebih ringan. Sama kayak penanganan bencana kemarin kan. Niat kita di ibadah nih. Jadi tenang gitu menjalaninya. Sama seperti saat ini. Begitu juga niatnya untuk ibadah nih. Jadi bekerja ini untuk masyarakat kan itu. Luar biasa, Bu. Nah, ngomongin tentang hal itu, Bu, kita mau tahu bagaimana sih BPPRD untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak agar kepercayaan masyarakat itu tetap terjaga gitu loh, Bu. Jadi pengelolaan yang akuntabilitas dan transparansi ya. Jadi untuk pembayaran pajak-pajak ini sendiri, kami tidak menerima cash pembayaran di BPPRD ya. Tetapi mereka membayar langsung ke bank. Dan itu pun tujuannya ke rekening kas umum daerah. Jadi ada nomor rekeningnya, wajib pajak bisa mengecek itu kemana sih alirannya. Jadi ke situ, dan kita lihat di Bapenda ya di belakang sini itu hanya memproses ini berkas-berkas formulir, padahal sebenarnya secara online pun bisa kita melakukan pendaftaran, tapi masyarakat kayaknya kan tidak puas kalau tidak ada yang ditulis atau apa, jadi tidak melayani pembayaran. Nah, makanya di sini kan ada kantor pos, ada Pospay, ada Bank Kalteng. Nanti kalau misalnya penuh bisa ke BNI, BRI atau ke Briling atau melewati mobile banking. Artinya apa? Bahwa semuanya transaksi adalah non tunai. Tidak ada yang tunai. Jadi itu transparansinya, dan juga setiap kegiatan, setiap capaian ini kami publish juga. Pertama tuh saya nanya berapa Bu capaiannya kan itu. Dan juga memang setiap kita turun ke lapangan nih wartawan selalu ngikut kan, jadi tahu. Termasuk saya dulu ya, Bu ya. Iya. Nyintil terus gitu, Ibu. Tapi boleh dong kalau RRI mau bisa. Itu. Semoga nanti ya. Dulu kan Mbak Neni ya rasanya. Betul. Ada Kasaptina juga, ada Bang Aga juga sekarang, mungkin bisa dikoordinasikan ya. Semoga mereka nanti turun di lapangan. Tapi Ibu tahu apa Aga agak bijaksana. Beliau itu kan juga sering turun. ini. Apakah Ulun harus turun lagi? Boleh. Turun aja lagi. Jadi rame-rame kita. Aduh, Bu, dari kangen, RRI Bu. Ada, iya. Nanti kami kabari. Iya, siap, Bu. Untuk RRI, ya. Kalau ngomongin di lapangan nih, Bu ya. Pernah nggak terjadi penolakan ketika Ibu melakukan penagihan pajak kepada salah satu pengusaha mungkin, Bu? Jadi
memang dari tim-tim saya ya dari bidang itu ada lagi menagih malah dibentak-bentak, malah ditaruh senjata ini. Jadi tidak mudah-mudah sebenarnya untuk menagih pajak ini sendiri, belum lagi ancaman-ancaman. Betul. Pernah juga waktu saya dengan tim Satpol PP itu digedor-gedor mobil. Betul. Karena wajib pajak itu tidak terima. Padahal kita kan pendataan. Betul. Dan juga kita minta kesadaran bahwa ini untuk membangun nih gitu kan. Uangnya ini yang digunakan untuk membangun, dan kita ini nitip duit masyarakat yang makan di situ kan. Iya. Bayar 10% dititipkan kan itu. Jadi untuk di lapangan ini ya macam-macam lah, namanya penolakan, ada yang menolak, ada yang senang didatangi. Jadi kan tahu berarti kami harus bayar pajak ini dan sebagainya. Jadi itulah, jadi ada penolakan itu. Dan kemarin waktu tim kami untuk pendataan pajak MBLB yang kegalian C, kan juga dimarah-marahin juga. Jadi mereka ya udah, saya bilang sama teman-teman saya kan, kita sabar. Jadi lihatkan bahwa kita ini tidak macam-macam loh gitu kan. Tetapi ini dananya kan dipergunakan untuk membangun Kota Palangkaraya. Betul. Gitu. Jadi kemandirian itu kan untuk disegerakan lah, untuk kemandirian warga masyarakat itu sendiri untuk pembayaran pajak ini sendiri. Gitu. Wah, Bu, gimana sih punya rasa sabar sebesar itu, Bu? Sampai ini gedor-gedor, Bu. Gimana perasaannya waktu Ibu deg-degan atau gimana, Bu? Jadi kebetulan mobilnya di belakang. Jadi kami kan di depan duluan. Laporan dari anak buah. Waktu itu kegiatan malam ya udah kita stop sini. Saya dengan Kasatpol PP kebetulan sudah tidak kondusif. Ada juga tuh kita datang tuh pelayannya yang kasar. Betul. Kenapa sih di sini? Katanya kayak gitu. Mengganggu saja katanya. Mengganggu aja kalian ini katanya. Lah marahlah saya. Kami ini datang baik-baik, dibilang mengganggu kan itu. Oke lah, saya mintakan siapa sih pimpinannya. Nanti kita ngomong baik-baik. Betul. Ke sebelah gitu kan. Betul. Dan dari Satpol PP juga marah kan gitu, kok kasar gitu lah. Betul. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat untuk yang rajin bayar pajak tuh makin gede loh. Saya lihat. Iya, sekarang nih ya. Jadi meningkat terus ya. Meningkat terus sebenarnya kalau bayar tuh sebenarnya kan mereka sedekah juga kan sebenarnya untuk pembangunan. Kita lihat kayak ini yang besar-besar kayak Jeko itu kan sampai 200 juta, 950 pajaknya. KFC di atas ratusan. Itu kan nyatanya rame terus kan. Betul. Dan tidak kehilangan pelanggan mereka kan. Betul. Ada ini, juga Bu, dengan kondisi yang seperti itu ya mungkin karena dipermudah ya kali Bu ya, karena tidak bayar langsung secara tunai, bisa transfer. Kayak itu jadi dampak yang positif bagi masyarakat. Untuk tidak perlu capek-capek mungkin ke sini kayak gitu kan, bisa melalui aplikasi ya Bu ya. By the way, ada aplikasi bayar pajak, Bu? Ada. Jadi kalau untuk PBB itu ada yang namanya cek tagihan. Jadi cek tagihan itu bisa langsung di Google, rasanya langsung kelihatan. Betul. Kita masukkan NOP kita berapa, nanti akan keluar berapa yang harus kita bayarkan. Betul. Nanti pembayarannya bisa lewat mobile banking. Kalau mungkin kurang yakin ya, pemirsa, juga Pak Hari ataupun pendengar ya, bisa datang dulu ke sini, cari tahu prosesnya yang mudah seperti apa ya kan. Jadi satu kali jalan doang, selanjutnya bisa lebih mudah lagi. Iya, betul. Ibu, ada pesan apa nih Bu kepada masyarakat kira-kira Bu untuk bisa rajin bayar pajak, Bu? Oke. Jadi Pak Hari semuanya, saat ini BPPD Palangkaraya, Bapak Wali Kota melalui BPPD sudah mengeluarkan perwali untuk penghapusan denda PBB. Jadi bagi Pak Hari semua yang mempunyai tunggakan PBB itu bisa segera membayarkan, karena untuk penghapusan denda ini berlaku sampai dengan bulan Juni saat ini ya. Jadi tahun berapapun dendanya akan dihapus. Pak Hari semua cukup membayarkan pokoknya saja itu. Dan terus yang kedua, bagi masyarakat yang akan mengambil rumah, tapi dengan catatan nih masyarakat berpenghasilan rendah. Betul. Itu untuk mengambil rumah subsidi yang pertama kali ini bisa
mendapat gratis BPHTB dengan catatan MBR ya, masyarakat berpenghasilan rendah. Nanti akan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi saya himbau kepada Pak Hari semua untuk saat ini berlomba-lomba untuk membayar PBB sebelum penghapusan denda ini dicabut. Jadi itu luar biasa Bu, kayaknya saya pengen punya rumah juga deh Bu. Bisa Bang nanti ya Bu ya. Luar biasa. Di Bu, itu tadi pesannya pada masyarakat. Kedepannya nih harapan dari BPPRD. By the way Bu, BPPRD katanya diganti ke Bapenda. Gimana tuh? Kalau boleh tahu masyarakat biar tahu nih Bu. Iya, jadi kita sudah ada perdanya. Betul. Dan sudah ada perwalinya bahwa nanti BPPRD itu diganti namanya menjadi Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Sebenarnya ada beberapa dinas kemarin. Bapeda kemarin. Ini udah dikukuhkan jadi Baperida. Badan Perencanaan Riset Teknologi dan Inovasi kalau tidak salah. Terus BPKAD akan diubah juga. Dan juga kita yang BPPRD akan menjadi Bapenda. Jadi itu yang ada perubahan untuk namanya tersebut ya. Betul. Nah ini Bu, harapan dari BPPRD yang akan menjadi Bapenda nantinya terhadap peran serta masyarakat untuk rajin bayar pajak. Silakan Bu disampaikan. Oke. Jadi kepada Pak Hariku semua, warga masyarakat Kota Palangkaraya, kami dari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Bapak Wali Kota Pairit Nafarin menghimbau kepada warga masyarakat untuk rajin membayar pajak, sama seperti tagline tadi ya, bayar pajak bayar pajak meningkatkan kesejahteraan masyarakat, rajin bayar pajak, masyarakat sejahtera, pembangunan meningkat. Jadi itu betul sekali. Jadi pajak-pajak yang dibayarkan oleh Pak Hari semua itu dipergunakan untuk pembangunan jalan, terus irigasi bagi yang daerah-daerah yang suka banjir-banjir, itulah diarahkan ke situ, dan juga untuk BPJS Kesehatan yang gratis itu ke situ juga, dan pembangunan rumah ibadah. Jadi pajak ini digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk membangun daerah kita Kota Palangkaraya. Untuk itu kami mohon agar kita semua sadar dan bangga untuk membayar pajak, karena itu adalah kebanggaan kita bersama sebagai warga masyarakat Kota Palangkaraya apabila kita rajin membayar pajak. Terima kasih. Wah, luar biasa Bu. Statement terakhirnya epic banget Bu ya. Yang pasti kita tahu bahwa bayar pajak ya Bu ya, bukan beban tapi bentuk nyata cinta kita terhadap kota cantik Palangkaraya. Dan juga mungkin gak cuma Palangkaraya ya, mungkin yang dengerin juga gak cuma di Palangka, mungkin daerah-daerah lain ya, seluruh provinsi Kalimantan Tengah, bahwa ini pembangunan akan meningkat jika kita juga rajin untuk membayar pajak. Iya. Terima kasih Bu Emi. Iya, semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Gak di sini doang, di lapangan kayaknya mau dah. Boleh. nanti. Iya. Oh iya. Kemarin sama Mbak Sabella rasanya saya sama sering. Sabella juga. Dulu juga sering sih ketemu sama Mbak Sabella waktu sebelum di RRI ya. Dan sekarang kita di RRI ketemu juga tetap di podcast ya. Semoga podcast selanjutnya ketemu lagi nih Bu. Iya, insyaallah Mas Amin ya. Kita mungkin membahas pencapaian, mungkin bisa juga Bu. Pencapaian yang lihat catatannya ya. Oke, ada nih. Mungkin next time aja kita bahas untuk pencapaian ya Bu ya, yang pasti luar biasa banget. Ibu udah keren banget sejauh ini bisa mengedukasi banyak masyarakat untuk rajin membayar pajak, walaupun dengan bawa-bawa era-era sebelumnya ya Bu ya. Tapi yang pasti itu metode yang cukup efektif. Dan demikian Pak Hari semua podcast kita hari ini. Sekali lagi Bu Emi ya, sukses selalu di pekerjaannya, dan ini ladang pahala banget buat Ibu juga ya. Dan tentunya juga demikian podcast semua kita kali ini. Sampai jumpa di podcast Humaita berikutnya.